Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Kekayaan Paice yang kau dapatkan benar-benar luar biasa. BTW bagi yang lupa, Paice tuh ya tadi ya, yang kayak episode sebelumnya deh, antara episode-nya apa sebelumnya, dimana si Xiaoyang dapat spirit beast yang masuk ke tubuhnya di belakangnya itu loh. Nah itu kekayaan Paice yang kau dapatkan benar-benar luar biasa. Meski tidak cocok untuk bertarung, keberuntungan dan kekayaan merupakan kekuatan yang penting bagi kultivator seperti kita. Masalahnya sekarang adalah bagaimana cara kita meninggalkan tempat ini. Dalam hati Xiaoyang, itu terlalu mudah. Apa Ling Yayu sengaja membiarkanku mendapatkan peninggalan ini? Oh, jadi emang begitu. Dia membuatku dan Tu Rencheng menerima peninggalannya. Berarti, peninggalan Raja Swan dan Thunder Clan merupakan kunci untuk memasuki surga keempat. Kalau begitu, aku tahu jalan keluarnya. Dan gak lama setelah itu, akhirnya mereka semua pun berhasil keluar. Nah, kita keluar. Apa yang terjadi di sini? Dan di situ terlihat tuh pintu surga keempat yang tadi, dan barbariannya banyak banget yang mengelilinginya. Xiaoyang berkata, Lang Yayu membuka jalan menuju surga keempat dan memancing Tu Rencheng yang mendapatkan warisan dari Thunder Clan ke sini untuk bertarung melawan monster dari surga keempat. Kenapa di surga keempat ada makhluk seperti itu? Sosok dengan 2 sayap. Bukankah mereka mirip dengan suku asing dari wilayah luar? Xiaoyang bertanya, suku asing dari wilayah luar? Xiuman menjelaskan, ribuan tahun yang lalu, wilayah pertengahan surga diserang oleh suku luar dan banyak master tewas saat itu. Thunder Clan juga menerima kekalahan besar. Karena itulah tinggal sisa-sisanya. Lalu tiba-tiba ada yang menyerang mereka, entah dari mana. Tapi untungnya mereka berhasil menghindarinya. Berhentilah mengoceh, turunlah sini. Dan ternyata itu adalah si Tu Rencheng, kau berani menyerangku? Kau cari mokat? Aku yang sekarang bisa dengan mudah menghabisimu. Kau, Tu Rencheng melanjutkan, di mana Lang Yayu? Aku akan membuat perhitungan dengannya karena mempermainkanku. Xiaoyang menjawab, entahlah, kami baru aja keluar dan belum melihatnya juga. Lalu tiba-tiba, sudah kuduga, Ku Xiaoyang, hanya kau yang bisa menerima warisan Raja Swan. Memang, ada banyak orang sudah masuk lebih dulu ke makam Raja Swan, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Memang sampah. Dengan cepat, Qin Qiuyang langsung maju ke arah Lang Yayu. Tapi tiba-tiba, si penjaga yang tadi tuh guys, penjaga surga atas, dia malah menyerang Qin Qiuyang dan langsung terempas ke Chiang Taichou. Lalu dengan cepat, Xiaoyang pun maju untuk menyerang ke arah Lang Yayu. Tapi tetap dilindungi tuh. Jangan buang-buang tenagamu. Mustahil kau bisa menyerang. Jedar. Tapi ternyata Xiaoyang berhasil menembusnya. Xiaoyang berkata, aku gak peduli apa tujuanmu, tapi kalau kau mokat, semua akan berakhir. Berhenti, apa kau gak peduli dengan nyawa saudari seperguruanmu? Xiaoyang. Dan ternyata si Senior Sha
ditangkap tuh guys, ditahan. Dan dengan cepat si Lang Yayu pun kabur. Kau mengancamku? Lang Yayu membalas, berhentilah membuang-buang nafasmu. Kalau kau ingin dia kembali, datanglah ke surga keempat. Itu pun kalau kau bisa memasukinya hidup-hidup. Dan mereka pun pergi nih ke surga keempat harusnya ya. Shuman berkata, tuanku, aku tahu kau ingin menyelamatkannya, tapi saat ini situasinya di luar kendali kita. Sebaiknya kita kembali dulu dan merencanakannya dengan matang. Aku gak butuh bantuanmu, dan aku gak butuh bantuan siapapun. Dan Xiaoyang langsung pergi ke jalan itu, ke surga keempat harusnya. Turun Sheng berkata, gak aku sangka dia akan berkata seperti itu. Hebat juga dia, sayang sekali. Orang seberani dia akan kalah dariku. Qin Zhiyong bertanya, apa yang akan kita lakukan? Kekayaan didapat dari bahaya. Tujuan Lang Yayu berada di surga keempat. Yaudah, berhenti buang-buang waktu dan ikuti mereka. Baiklah kalau begitu. Dan mereka pun masuk nih ke surga keempat. Wah, surga keempatnya sebuah kota. Sepertinya sudah ditinggalkan. Gak ada orang sama sekali. Turun Sheng juga sampai tuh. Turun Sheng berkata, tempat ini sangat cocok menjadi tanah sucinya Thunder Clan setelah aku menghabisi para suku luar itu. Tempat yang bagus untuk ditinggali orang-orangku. Dan di sini, di dalam sebuah gedung mungkin ya, sini ada kayak kerajaan gitu. Dan ada duduk nih, duduk di kursi mahkota. Nah ini orangnya juga agak mungkin suku barbarian juga. Entah, ada 2 wadah alam raja yang dijanjikan orang luar itu. Sayang sekali, mereka hanya menerima warisan jiwa alam raja. Ya terserah aja. Kurasa dia tidak akan bisa mendapatkan wadah alam raja. Sebaiknya aku mengisi persediaan nutrisi. Aku akan mendapatkan peluang kabur dari penjara ini. Tunggu, jiwa ini bukankah terasa tidak asing? Jangan-jangan kerabat lama. Aku sudah memakannya, dan sekarang warisannya berada di piring makanku. Dan untuk sementara Xiaoyang nggak kelihatan. Di situ ada Shuman, Qiuyang, Taichou dan juga para barbarian. Nah di sini, langitnya berubah menjadi merah. Dan situ muncul tuh semua penjaga surga yang tadi tuh guys, yang ada sayapnya semua tuh, ada banyak banget. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak. Itu makhluk 2 sayap. Mereka kesini lagi. Mereka datang, semuanya, awas, Thunder Clan, serang! Dan para penjaga surga itu maju nih, diadu sama barbarian. Nah, terus dengan cepat, Turun Sheng juga maju menghadapi para penjaga itu. Kalau kalian ingin memasuki surga keempat, kalian harus menyingkirkan makhluk-makhluk ini. Turun Sheng berkata ya. Lalu tiba-tiba, dasar Thunder Clan yang angkuh, kalian pikir bisa memasuki surga keempat? Jadi kalian yang disebut sisa-sisa Thunder Clan, setelah kalah dalam perang, kalian itu cuma penjaga 9 surga. Kau pikir warisan murahan yang kau terima itu berharga? Turun Sheng membalas, apa yang kau sombongkan? Kau hanya makhluk asing yang terpenjara di sini. Meski begitu, Chiropteran kalah dari Thunder Clan. Dan Turun Sheng pun langsung maju. Jadi kau sudah mengetahuinya juga. Apa Pak Tua bodoh itu juga mewariskan jiwanya padamu? Lalu mereka berdua beradu serangan. Sedangkan si Xiaoyang nyantu-nyantu jalan-jalan masuk ke dalam sebuah kota. Lalu di situ dihadang nih oleh 3 penjaga surga gitu. Dalam hati Xiaoyang, aku gak berniat melawanmu, karena kaulah yang mengundangku ke 9 surga. Meski kau memanfaatkanku, harusnya kau tidak menggunakan saudara Xia untuk mengancamku. Xiaoyang berkata, orang terakhir yang melakukan itu pasti Mokat. Lalu dengan cepat, para ketiga penjaga itu langsung maju ke arah Xiaoyang. Xiaoyang berkata, itu aja yang ingin kukatakan. Jika terjadi sesuatu pada Sister Xia, jepret, mereka bertiga langsung dikalahkan dalam sekali serang. Gue harap kau bersiap untuk Mokat. Tapi kayak udah Mokat duluan sih. Terus akhirnya Lang Yayu datang tuh. Kau benar-benar menarik. Hanya karena kau mendapatkan darah elang, bukan berarti kau tidak terkalahkan. Apa kau sudah lupa betapa mudahnya darah elang dari wilayah selatan didapatkan oleh orang tanah suci Yaoqi? Apa kau ingin bilang kalau Qingyong berada di tanah suci Yaoqi? Sudah kuduga kau memang mendapatkan darah elang. Karena itulah kau bisa tumbuh kuat dan bukan siapa-siapa menjadi jenius yang dihormati. Sangat disayangkan, meski sudah merencanakannya, mereka tetap kalah dari seorang bocah bodoh. Darah elang tanpa zat murninya bahkan tidak bisa dijadikan obat. Aku juga penasaran, kenapa darah elang memilihmu sebagai rekannya, bahkan sampai menggunakan darahnya untuk memperbaiki bakatmu. Kau terlalu banyak bicara. Apa kau akan menghabisiku? Apa kau sudah gak peduli dengan nyawanya? Nah, di situ dalam sebuah bola tuh, Xiaoyang, tolong aku. Lang Yayu melanjutkan, asal kau tahu, aku membuatkan penjara ini khusus untuknya. Kalau kau menurutiku, aku tidak hanya akan melepaskannya, aku juga bisa meminta bantuan tanah suci Yaoqi demi kepentinganmu. Sebenarnya yang kuinginkan darimu sangat sederhana. Lalu tiba-tiba, shing, ternyata Xiaoyang tanpa ragu-ragu langsung maju, langsung memotong tangan dari si
Lang Yayu dan kelepas tuh bola dari si Senior Shah tuh, dan tangannya langsung hilang tuh. Dan ternyata Senior Shah pun lepas dari penjaranya dan diselamatin tuh, ditangkap, dan tuh penjaranya pecah. Hah, tanganku. Terus penjara tadi langsung diserap sama Xiaoyang. Gak ada yang bisa mengancamku, apalagi kau menggunakan saudari Xia. Terima kasih sudah memberitahuku keberadaan Yuan Qing Yuan ya maksudnya. Tapi ini akhir riwayatmu. Lang Yayu berkata, Ini mustahil. Padahal aku berada di puncak alam Divine Sea. Harusnya kau gak akan bisa menghancurkan pelindung rajaku hanya dalam sekali serang. Raja Chiropteran, tentu saja dia bisa menghabisimu. Yang mulia, selamatkan aku. Dan dia pun langsung kabur, langsung pergi. Manggil-manggil, mungkin yang tadi ya guys, mungkin yang tadi orang yang tadi di tahta, mungkin itu dia ya. Yang mulia, selamatkan aku. Dan datang tuh si Chiropteran itu tadi tuh. Dan tuh akhirnya disamperin tuh pas lagi berantem sama Turen Sheng. Hah, Lang Yayu, apa yang terjadi dengannya? Tangannya dihilang kan. Dan dia pergi terus. Dan widih, Xiaoyang ngeri banget auranya tuh. Menarik sekali dia. Dia lebih kuat daripada Raja Xuan. Lang Yayu, mokatlah. Dan Xiaoyang langsung menyerang ke arah Lang Yayu. Selamatkan aku. Tapi serangannya langsung dihadang sama si Raja Chiropteran itu. Dasar bod. Tapi tiba-tiba dari belakang ada Turen Sheng tuh yang maju dan langsung menghajar si Raja Chiropteran itu. Harusnya kau tidak teralihkan saat melawanku. Bocah sialan. Tapi ternyata si Raja gak apa-apa tuh. Bahkan dia gak terempas. Cuma ya bonyok dikit lah. Baiklah, kau sendiri yang memintanya. Dan si Raja langsung menyalakan serangan dari tangannya. Dan si Turen Sheng langsung dihajar. Dan dia terempas sangat jauh sampai ke kayak tempat kota gitu. Hah, apakah itu bola padat dari energi yang dimampatkan? Bukankah itu terlalu kuat? Si Raja berkata, apa kau lihat itu? Kau tidak akan menang melawanku. Ya kita lihat aja. Dan Xiaoyang dengan cepat langsung maju menyerangnya. Bernyali juga kau. Dia pun menyiapkan serangannya lagi. Tapi kali ini kelihatannya lebih kuat ya. Dan Xiaoyang juga menyiapkan serangannya. Dan mereka berdua beradu serangan tuh kayak laser-laser gitu. Tapi di sini Xiaoyang kalah tuh. Dia terempas mundur. Tuanku, mari kita serang bersama-sama. Atau kita tidak akan bisa mengalahkannya. Kita bisa bergantian menyerangnya. Percuma aja. Apa kau tidak menyadarinya? Orang itu bukan tandingan kita. Dia berada di alam raja. Lalu Xiaoyang ngambil sebuah bola atribut tuh. Tapi nggak tahu ya. Tapi ini diambil tuh sama si Xiaoyang tuh, warna merah. Oh begitu ya. Dalam hati Xiaoyang sia-sia sekali menyerang dengan menggunakan energi padat. Yang dilakukannya justru menguntungkanku. Dan ternyata tuh Vitality plus 82.000. Waduh, aku bisa langsung mengekstraknya. Langsung mengekstrak atribut langsung dari serangannya. Kalau aku bisa meniru serangannya dan kulipat gandakan, Xiaoyang berkata, apa hanya itu aja kemampuanmu? Bukannya orang yang berada di alam raja itu lebih kuat lagi? Hei, kalau begitu biar ku tunjukkan kekuatan dari alam raja. Dan kali ini serangannya gede banget tuh. Udah bukan laser lagi tuh. Diserang ke arah Xiaoyang. Tapi Xiaoyang berhasil menghindarinya. Tuh, dampaknya sampai tanahnya sampai bolong. Itu aja, kekuatan dan bidikanmu payah. Hei, apa dia gila? Kenapa dia memprovokasinya? Benarkah? Bagaimana dengan ini? Dan kali ini serangannya gak cuma satu, serangannya banyak. Jadi biar lebih mencakup area yang besar. Jadi area gitu serangannya. Sial, serangannya juga akan mengenai kami. Banyak juga. Ayo kita lihat, berapa lama kau bisa kabur? Yang pertama, berhasil dihindari. Ya begitu teruslah berlari. Jangan berhenti. Diserang tuh terus-terusan. Ku Xiaoyang, apa kau udah gila? Kenapa kau memprovokasinya? Dan serangannya dilancarkan kemana-mana ke arah Xiaoyang tuh. Ya, habiskan dia. Hah? Siapa yang ingin kau habisi? Hah? Kau pikir dia bisa menghabisiku? Xiaoyang tiba-tiba di belakang Lang Yayu. Sepertinya kau duluan yang akan mokat. Lang Yayu, kau sudah bersalah karena menjadikanku umpan. Tidak. Tunggu, dia bilang tunggu. Dan serangannya berhasil ditahan sama si Raja. Dia tidak boleh moka di tanganmu. Meski kau memotong satu tangannya, dia masih berguna bagiku. Yang mulia, tenang, tugasmu sudah selesai. Dan ternyata si Lang Yayu diserap guys kekuatannya. Menyedihkan sekali. Padahal aku berencana menjadikannya wadah baruku. Dan kau yang mengacaukan semuanya. Tapi kau jauh lebih kuat darinya. Kau wadah yang sempurna bagiku. Aku gak mengerti kenapa dia sampai harus memasuki 9 surga. Bukan karena kau kan? Si Raja menjawab, bukan salah siapapun. Itu pilihannya sendiri. Ada 2 orang yang menemukan 9 surga. Dan dia salah satunya. Dan yang satunya adalah bocah dari Thunder Clan itu. Nah, bocah itu menggunakan teknik elemen petir untuk mendapatkan warisan Thunder Clan di surga pertama. Yang mendomplang sektenya dari sekte tingkat 3 menuju Tanah Suci. Karena itu, karena Turen Sheng menjadi keturunan Thunder Clan, 9 surga tak lagi menjadi rahasia.
biasanya aku akan memilih seseorang untuk menjadi anak buah Chiropteran. Lang Yayu sebenarnya pengelana yang pandai memprediksi sesuatu. Jadi aku menyuruhnya mencuri Skywatcher's Mirror dan mengarahkannya untuk membuka rahasia 9 surga. Dia juga melepaskan segel kami. Bagaimana caramu membuatnya mematuhi di surga keempat? Hah? Dia berutang kekuatan padaku. Aku menyuruhnya menemukan keberadaanku dan membujuknya melalui cermin. Karena itulah dia begitu terobsesi membuka rahasia 9 surga. Terlebih lagi, dia menyaksikan sendiri pencapaian Turen Cheng di surga pertama. Bukannya dia juga menginginkan hal yang sama. Jadi dia cuma dimanfaatkan. Tapi kau nggak bisa memanfaatkanku lagi karena kau sudah mengungkapkan segalanya. Aku juga tidak memerlukanmu. 4 gerbang sudah terbuka dan tempat di bawah surga keempat bukan lagi rahasia. Dengan ini, kami para Chiropteran akan menguasai wilayah surga pertengahan. Tunggu, enggak. Kelima wilayah akan kami kuasai. Beberapa tahun yang lalu, saat aku masih berada di alam beginning of the road record, apa itu? Berubah lagi nih, berupa translator kah? Hai, ini apa lagi road record nih, gak pernah nongol nih. Aduh, ya sudahlah, ikutin aja. Saat aku masih berada di alam beginning of the road record, aku menyerang seorang yang berada di alam raja demi kekasihku. Saat itu, seranganku sama sekali tidak berguna. Kau berada 2 alam di bawahku, yaitu alam Divine Sea. Kalau aku berada di alam Life and Death, mungkin kau masih punya peluang menang. Tapi sayang sekali, Xiaoyang membalas, alam Life and Death memang terlalu lemah. Lawan yang setara bagiku adalah orang yang berada di alam raja. Oh, benarkah? Jangan banyak membual. Lalu si raja langsung nih melancarkan serangannya. Dan Xiaoyang juga tuh mencoba untuk memblokirnya. Pertama, blokir momentumnya dulu. Dan berhasil nih diblokir. Tapi pelan ya, jadi tetap ada serangannya. Tapi mulai speed atau kecepatannya mulai memelan. Sepertinya kau tidak bisa memblokirnya. Dan selanjutnya, serap. Dan akhirnya, semua serangan itu berhasil diserap habis oleh Xiaoyang. Maaf, ternyata aku berhasil. Kau menyerap seranganku. Kenapa ada teknik semacam itu? Baru kali ini aku melihat sesuatu yang bisa menyerap seranganku. Dalam hati Xiaoyang, dia tidak menyadari kalau itu terjadi karena caranya menyerangku. Menggunakan vitalitas secara langsung untuk menyerang hanya akan jadi sasaran empuk bagiku. Xiaoyang membalas, gak masalah, kau tidak akan bisa menirunya. Oke, sekarang giliranku. Kali ini, Xiaoyang menyiapkan serangan ini, membentukkan sebuah pedang. Mari kita lihat, kau menyukainya atau enggak? Dan Xiaoyang langsung melancarkan serangannya. Tapi ternyata dia berhasil menahannya nih. Dan pedangnya langsung dipatahkan. Dan Xiaoyang diserang. Dan Xiaoyang pun terhempas langsung jauh. Caramu memblokir seranganku mencurigakan. Tapi mustahil kau bisa menyerangku. Pertahananmu benar-benar tidak berguna kalau kau nggak punya waktu menyerap. Lalu dengan cepat, tiba-tiba dia langsung muncul tuh di sebelah Xiaoyang. Biar ku ambil alih tubuhmu. Terus hampir nih kena. Ternyata beneran kena, bukan hampir. Ternyata beneran kena guys serangannya. Tapi setelah itu ada yang menyerang ke arah si raja nih. Dan si raja berhasil menahannya. Dan itu adalah Turen Cheng. Jangan bodoh, akulah yang akan menjadi lawanmu. Turen Cheng, bocah Thunder Clan, kau belum mokat. Kontrak aku belum selesai, jadi aku belum mokat. Kita selesaikan urusan kita nanti. Kontrak, begitu. Aku penasaran, kenapa nenek itu bisa mokat semudah itu. Ternyata dia memilihmu ya. Turen Cheng berkata, aku jauh-jauh datang dari Tai Xuantian ke Shang Xuantian hanya untuk momen ini. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Sebagai ketua baru dari Thunder Clan, aku akan menyelesaikan misi dari Master. Dan kali ini ternyata semua barbarian dan orang-orang diserap tuh sama Turen Cheng harusnya. Yap, diserap semua sama Turen Cheng. Menyelesaikan pertarungan yang telah dimulai 1000 tahun yang lalu. Kali ini kami pasti akan melenyapkanmu. Menyerahkan warisan serta keberadaannya pada bocah ingusan. Lalu si raja langsung maju menyerang ke arah Turen Cheng. Dan dengan bodohnya berpikir bisa menghancurkan Chiropteran Clan dengan mudah. Oh, ternyata itu clan guys, clan Chiropteran. Oke. Menggunakan tombaknya, si raja menyerang nih ke arah Turen Cheng. Nenek itu pasti menyesali keputusannya dan serangannya sampai itu dan terjadi ledakan yang besar. Turen Cheng. Dalam hati Xiaoyang, dia menciptakan sebuah senjata dan ternyata Turen Cheng berhasil pas menahannya. Aku menahannya. Kau masih belum mengerti juga. Menerima warisannya, membuat kontrak dengannya. Ini kepotong gitu tulisannya nih. Aduh. Kau masih belum mengerti juga. Menerima warisannya bla bla bla. Membuat kontrak dengannya sehingga bisa memimpin Thunder Clan bla 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 M. Aduh, nih kalian lihat sendiri deh. Tuh. Gimana ini? Membuat kontrak dengannya sehingga bisa memimpin Thunder Clan masuk. Itu semua adalah rencanaku. Gua asumsikan begitu ya. Dan si Turen Cheng langsung disikat sama si raja tuh. Kau tidak sebanding denganku. Meski 1000 tahun berlalu, tua bangka itu hanya mampu mengimbangiku. Dan inilah akhirnya.
Ini adalah akhir dari riwayatmu, dasar bocah bodoh. Kau pikir bisa semudah itu mewarisi kekuatan alam raja? Aku tahu. Dari saat aku setuju menerima warisannya, aku tahu hari seperti ini akan tiba. Aku sangat tahu pengorbanan apa yang harus kuberikan untuk mendapatkan kekuatan ini. Lagi pula, dia melakukan semua ini untuk menang. Meski sampai menyeret anggota klan ke dalam kutukan ini, kau juga harus tahu, saat Langgayu dan aku memasuki Tai Suancing, gak ada lagi jalan untuk kembali. Kami berdua telah berkorban demi klan. Langgayu tidak pernah memahaminya dan bahkan kehilangan nyawanya. Tidak ada satu hal, tapi ada satu hal yang mungkin tidak kau kira. Setelah menerima kekuatan ini, aku memimpin sekte penjara petir selangkah demi selangkah menuju Tanah Suci. Selama itu, aku mendapatkan julukan. Mereka menjulukiku Man Killer. Dan si Turen Sheng berhasil berdiri lagi dan menyiapkan serangannya. Kembalilah, sini. Bukankah kita udah sepakat? Kita akan menjadi satu. Itu mungkin, ini ya guys, aura di sini ini nih. Ini mungkin aura si nenek itu ya guys ya. Mungkin ya. Kau tidak boleh kabur tanpa izinku. Ini adalah persenjataan raja yang kukultivasikan dalam rawa petir yang menyerang jiwa. Ku Xiaoyang, kau pernah melihat ini bukan? Dalam hati Xiaoyang, jadi semua keributan di rawa terjadi karena itu. Dan si raja langsung maju nih untuk menyerang. Tapi dengan mudah mukanya langsung dipegang tuh, ditekan. Dan dia dihajar ke tanah. Cepum. Tapi ternyata si raja masih siap tuh, masih nggak apa-apa. Dia menyalakan serangan dari tangannya, tapi perlahan serangannya menghilang. Turen Sheng berkata, nggak ada dari kalian yang bisa kabur dari sini. Itu dia. Turen Sheng, badanmu. Badanku. Kenapa? Ternyata badannya jadi donat. Gue tunjukin sedetik, terus gue sensor dolar kuning biar menghindari dolar kuning ya, gue sensor ya. Dan dia pun langsung tumbang tuh si Turen Sheng. Tapi di sini lihat guys, di tadi jadi donat, di sini badannya normal. Aduh, dasar bocah bodoh. Dan ternyata si raja belum kalah, sayang sekali. Pada akhirnya kau tetap mongkat di tanganku. Lalu setelah si Turen Sheng muncul nih arwah dari si nenek tuh, si nenek. Ya nenek itu tadilah intinya. Tidak kusangka kita akan bertemu dengan cara seperti ini. 1000 tahun kemudian, Raja Chiropteran akan kuakhiri perang di antara klan kita saat ini juga. Si raja membalas, kau gak pernah berubah ya nenek tua. 1000 tahun telah berlalu dan kau masih memikirkan perang kuno itu. Yang gila perang itu dirimu. Tapi apa kau pikir kau bisa melawanku dengan kondisi seperti itu? Wadahmu sudah mokat. Itu hanya tubuh. Ada banyak wadah di sini. Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Kalau dia masih hidup, aku gak bisa lepas dari kontrakku dengannya. Dengan begini, aku bisa memasuki wadah yang lebih sempurna. Jadi kau emang mengincarnya ya? Dan mereka berdua melihat ke arah Xiaoyang. Kenapa kalian menatapku? Jangan bilang kalian mengincar tubuhku. 9 langit sebenarnya berfungsi sebagai segel. Dan akulah penjaganya. Harusnya kau merasa terhormat. Harusnya kau merasa terhormat karena terpilih menjadi wadahku. Terhormat? Kau membuatku ingin muntah. Kau gak punya pilihan. Dia milikku. Dan mereka berdua langsung pergi ke arah Xiaoyang. Tapi karena si nenek terbang lebih cepat lah dibanding napak kaki gitu kan. Dan sampai ke Xiaoyang duluan tuh. Kau milikku. Dan si nenek masuk ke tubuh dari Xiaoyang. Dalam hati si raja, tunggu, dia sengaja memancing nenek itu masuk. Nenek tua itu gak tahu kalau bocah itu bisa menyerap kekuatan orang lain. Dia berniat menelan jiwanya. Kalau begitu, aku gak perlu terburu-buru. Biarkan aja mereka saling berebut. Entah siapa yang menang, semuanya ditentukan kapan dia melemah. Kalau aku menunggu sampai momen itu tiba, tidak hanya mendapatkan tubuhnya, tapi juga kekuatan nenek tua itu. Sepertinya mereka sudah berebut. Baiklah, kita lihat siapa yang lebih kuat. Xiaoyang. Si senior Xia mau pergi ke Xiaoyang, tapi ditahan sama Shuman. Shuman berkata, berhenti, jangan menyentuhnya. Jiwanya telah memasuki kesadaranku Xiaoyang. Ini adalah momen kritis baginya. Dia gak boleh diganggu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa menunggu dan berharap dia menang. Dia orang yang beruntung. Kalau dia berhasil, dia akan mendapatkan warisan lagi. Tidak hanya warisan. Dia akan mendapatkan semua kemampuan dan kekuatan dari jiwa alam raja. Dan ini nih, masuk nih ke dalam alam kesadaran dari Xiaoyang tuh. Dan si nenek sampai tuh di belakangnya Xiaoyang. Jadi ini alam sadarmu. Benar-benar sempurna. Alam sadar murni yang jauh lebih kuat dari wadahku sebelumnya. Pusatmu sudah hampir terbentuk sempurna. Tinggal sedikit lagi kau bisa melepas jiwamu. Sayang sekali kau bertemu denganku. Dengan bantuanku, jiwamu akan sempurna dengan cepat dan kau jadi tidak terkalahkan. Lalu si nenek mulai mau mengambilnya nih. Mulai sekarang kita akan menjadi satu. Kau adalah aku
Dan aku tetaplah aku. Lalu tiba-tiba ada bunyi bel. Teng. Dan si nenek langsung lepas dari Xiaoyang. Aku ditipu. Dan si nenek langsung cabut tuh. Dia mengacaukan kendaliku. Suara apa itu? Lalu tiba-tiba muncul lagi nih suara belnya. Dan si nenek pun terjatuh. Dan si nenek langsung dibekep. Ditahan di dalam belnya tuh, jadi ditangkep. Hah? Apa ini? Sebuah lonceng di dalam kesadarannya. Berani aku menipuku? Bocah bijingin. Lepaskan aku sekarang. Itu adalah lonceng kuno klan Lautan Agung. Lonceng itu mempengaruhi kesadaran kita secara langsung. Jadi aku selalu menyimpannya di sini. Jaga-jaga kalau sesuatu seperti ini terjadi. Si nenek berkata, kalau kau melepaskanku, aku akan memberikan warisan klan petir padamu. Aku jamin kau bisa mencapai tahap King's Realm dalam waktu 1 abad. Hah? Kenapa harus repot-repot? Aku bisa menyerap kekuatanmu. Apa kau tahu itu? Tenang aja. Aku tidak seperti Turen Cheng. Saat urusan kita selesai, kesadaranmu akan sepenuhnya kulenyapkan. Hah? Tidak. Aku minta maaf. Aku minta ampun. Maafkan aku. Dan akhirnya di sini Xiaoyang yang menang dan dah selesai. Dalam hati si raja, hah? Udah selesai. Lebih cepat dari dugaanku. Baiklah, kita lihat apa kau masih sama seperti sebelumnya, ataukah nenek tua itu berhasil mengendalikanmu. Hah? Lalu akhirnya tuh Xiaoyang sadar, auranya semua menghilang. Dan senior Xia langsung memeluk Xiaoyang. Xiaoyang, akhirnya kau sadar juga. Tunggu, jangan. Senior Xia berkata, apa kau tahu sakut apa aku? Kukira aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Xiaoyang merespon, aku tahu kau langsung menyadari keberadaanku. Tenang aja, tidak ada yang bisa mengendalikanku. Hah? Nenek tua itu kalah ya? Dengan cepat, si raja langsung maju menyerang ke arah Xiaoyang. Awas! Dan Xiaoyang mencoba untuk menahan serangannya. Dan serangannya berhasil ditahan. Kekuatan nenek itu kau jadikan milikmu ya. Hehehe. Tidak hanya itu aja. Lalu kali ini perlahan pedangnya mulai hancur tuh. Dan gak cuma pedangnya tuh, gak cuma ujungnya, tapi sampai ujung. Gak cuma besi pedangnya, tapi sampai pegangan juga. Dan si raja langsung dipukul sama si Xiaoyang. Dan dia pun langsung terhempas jauh. Dan pedang itu jatuh nih. Tapi dia berubah bentuk gitu, menjadi seperti aura dan diserap oleh Xiaoyang. Padahal tadi kau memiliki kesempatan untuk menghabisiku, tapi karena kau memilih untuk diam aja, sekarang kau bukan lagi tandinganku. Aku tahu kau bisa menyerap kekuatan orang lain dan menjadikannya milikmu, tapi harusnya masih membutuhkan waktu untuk memprosesnya. Kalau kau menggunakan kekuatan itu sekarang, dalam 15 menit kau pasti akan kehilangan kendali. Pada akhirnya tubuhmu akan menjadi milikku. Kalau begitu, ayo taruhan, apa kau bisa bertahan selama itu? Lalu kali ini Xiaoyang yang maju menyerangnya, dan si raja di sini berhasil ya menahannya harusnya, atau karena serangannya, entahlah, intinya begitulah. Lalu dengan cepat Xiaoyang pindah-pindah tempat untuk menghindari atau kayak untuk confuse. Apa confuse bahasa Indonesianya? Membingungkan si raja tuh. Pindah-pindah terus. Si raja mencoba menangkapnya, tapi dia gagal. Dasar pengecut, tunjukkan dirimu. Tapi setelah ngomong gitu, langsung dihajar si raja. Ini untuk Turen Cheng. Meski dia emang sudah sepantasnya mokat, harusnya dia mokat di tanganku. Tapi kau melubangi tubuhnya. Jadi akan kubuat kau juga merasakannya. Kita lihat, apa kau juga menyukainya? Dan dihajar terus tuh sama si Xiaoyang. Beraninya kau. Lalu tiba-tiba dari atas ada serangan nih yang mengarah ke arah Xiaoyang. Tapi untungnya Xiaoyang berhasil menghindarinya. Ku Xiaoyang, mokatlah kau. Nah ini kita chapter sisa 1 lagi. Jadi lanjut. Dan tuh serangannya ternyata gak cuma ke Xiaoyang guys. Jadi bintik-bintik kecil gitu. Terus ada nih di mana-mana di atas semua orang. Hah, ini. Dan si raja mulai menggila dan mulai mengeluarkan kekuatannya. Dalam hati Xiaoyang, partikel cahaya ini bisa mengendalikan pikiran orang. Lalu ada satu tuh yang menyerang ke arah Xiaoyang. Hah, Qin Qiuyang. Hah, berarti saudara Xia. Dan kali ini Xiaoyang yang dihajar oleh si Qin Qiuyang karena tubuhnya terambil alih kan di mengendalikan pikiran orang. Dan ternyata saudara Xia juga tuh terkendali tuh karena jadi ireng. Saudari Xia, hei, apa kau bisa mendengarku? Kau harus menyadarkan dirimu. Saudari Xia menyerang ke arah Xiaoyang, tapi Xiaoyang berhasil menghindarinya. Dan mereka semua jadi ireng semua tuh. Ada apa? Kau gak bisa melawan mereka. Kau akan mokat kalau kau tidak melawan. Xiaoyang membalas, dasar menjijikan. Apa kau benar-benar praktisi tahap King's Realm? Sampai menggunakan cara kotor melawan seseorang di tahap Divine Sea. Memalukan sekali. Tidak sesulit itu. Kau bisa menghabisi mereka dengan mudah. Asal kau berani menghabisi mereka,
taktik semacam itu tidak berguna. Dan para orang-orang yang dikendalikan itu dan orang-orang yang dikendalikan, Senior Xia, Qin Qiuyang, Taichou, Shuman, dan yang lainnya semua menyerang ke arah Xiaoyang. Dan Xiaoyang langsung nih menyerang mereka. Tapi nggak serang dalam arti menghabisi ya. Cuma kayak pengen knock out aja. Menyingkirlah. Lalu dari belakang, saudari Xia menyerang ke arah Xiaoyang. Tapi Xiaoyang berhasil menahan. Nggak ditahan guys, ternyata kena guys. Saudari Xia, ini aku. Hehehe. Jadi dia kelemahanmu. Kau lebih memilih dihabisi olehnya daripada mengangkat pedangmu. Kau nggak boleh memiliki kelemahan semacam itu kalau ingin mencapai King's Realm. Lalu si Senior Xia kepala dipegang tuh. Staminanya meningkat drastis. Kau membagikan staminamu padanya supaya dia bisa lepas dari kendaliku. Percuma aja. Dia sudah mencapai tahap Rotary Core Realm, tapi belum bisa mencapai Divinity Realm karena terbatasnya bakat. Tindakanmu itu hanya akan membuatnya meledak. Kau sangat bodoh. Kau bisa menyelamatkannya kalau sudah mencapai King's Realm. Apa wanita ini layak jadi penghambatmu? Kau terlalu baik bicara. Dan kali ini Xiaoyang memanggil petir nih dari langit. Lihat, staminamu menarik petir. Sekarang dia akan benar-benar mokat. Aku sangat senang melihat adegan semacam ini. Dan petirnya disambar tuh ke Xiaoyang. Jadi dia menyambar diri sendiri dan juga Senior Xia. Kau masih gak mau melepaskannya. Bahkan praktisi tahap King's Realm tidak berani menantang sambaran petir Divine Sea Realm. Lalu dia menyiapkan serangannya tuh. Tapi kau emang sulit dihadapi. Untuk jaga-jaga, kita lempar sesuatu dulu. Bertahanlah kalau kau bisa. Serangannya pun dilancarkan. Tapi serangannya ternyata langsung menghilang setelah terkena petirnya. Menghilang? Gak mungkin. Harus itu bisa mengganggu sambaran petir dan menimbulkan kekacauan. Ada yang gak beres. Lalu Xiaoyang langsung menyerap semuanya. Apa? Dia menyerap kekuatan sambaran petir? Aku gak boleh membiarkan terus seperti ini. Lalu dengan cepat si raja maju, tapi pedangnya langsung ditangkap sama Xiaoyang. Masuklah ke sana. Jelek. Rasakan sambaran petirnya juga. Ini petir ya, N-nya gak ada. Rasakan sambaran petirnya juga. Tidak. Sial, kekuatanku mulai lenyap. Kau sangat sulit untuk dikelabuhi. Aku bahkan harus mempedang diriku dengan pedang saudari Xia dan mengeluarkan kecap atau sambal. Tapi sebenarnya aku menyerap partikel cahaya saat aku mendekatinya. Aku tinggal memegang pedangnya sehingga kau bisa yakin kalau mantramu benar-benar bekerja. Meski begitu, sambaran petir ini bagaimana mungkin kau? Ini bukan apa-apa. Karena sudah 3 kali aku menyerap petir Divine Sea. Aku sudah sangat terbiasa. Jadi bagaimana rasanya tersambar petir? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dan si raja langsung disambar petir lagi dan dia pun langsung kalah seharusnya. Bagaimana keadaanmu saudari Xia? Apa kau sudah menembusnya? Dan untuk sementara sampai di sini ya guys, komiknya, karena chapter ini chapter 85. Kalian bisa cek di website kesayangan kalian. Chapter 85 dan pas banget pas abis. Jadi mungkin untuk kalau misalnya untuk lanjutannya mungkin tunggu ada dari komiknya dulu lanjut, baru bisa gue lanjut seperti komik pada biasanya gitu kan. Ya kurang begitulah. Sekian untuk cerita sementara ya, karena ongoing. Sekian untuk cerita dari bagian judulnya Atribut Ekstraktor. Nah karena udah kelar, gue bisa kasih tau judulnya. Yang nyari judulnya Atribut Ekstraktor. Atribut Ekstraktor. Nah, Atribut Ekstraktor. Nah itu judulnya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!